Sudah bisa dimulai Bu ya? Boleh, silakan. Yang pertama begini Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu itu mengidentifikasi Ibu, bahwa suatu permasalahan itu dikatakan sebagai dilema etika dan rujukan moral. Ibu cara mengidentifikasinya itu seperti apa? Ya. Mungkin Pak Joko bisa melihat cara saya mengambil keputusan di sekolah ini. Kita sudah kurang lebih 1 tahun kan, jadi saya yakin Pak Joko bisa mengidentifikasi. Mungkin perlu saya jelaskan ya, kayaknya ya. Jadi ada setiap kepala sekolah punya trik tersendiri ya. Kalau saya, karena saya seorang ibu ya, untuk permasalahan yang dilema etika, yang langkah pertama saya pasti akan mengumpulkan dulu data. Menurut Ibu, kira-kira apa yang Ibu anggap paling efektif Ibu dalam cara dan sikap Ibu itu mengambil keputusan? Kalau menurut saya yang paling efektif itu saya harus berpegang teguh pada aturan. Itu nomor 1. Berpegang teguh pada aturan. Kemudian yang kedua, komunikasi. Ya, yang ketiga, kita pasti harus identifikasi itu permasalahan itu. Jadi kalau kita mau identifikasi permasalahan, kita bisa komunikasi yang baik, kemudian kita tahu aturan, nah kita putuskan bersama-sama. Nah, kalau kita memutuskan bersama, dari kita, untuk kita, oleh kita, saya kira sekolah ini akan berjalan dengan Luar biasa itu. 2 hal yang perlu saya garis bawahi tadi adalah berpegang teguh pada aturan dan ya, komunikasi. Ya. Jadi 2 hal itu yang Ibu anggap hal yang paling efektif dalam cara sikap Ibu mengambil keputusan. Selama ini Ibu, meskipun Ibu sudah menggunakan dua sikap itu dan pengalaman Ibu sudah malang melintang sebagai pemimpin Ibu, menurut Ibu tantangan-tantangan yang paling banyak dihadapi dalam menghadapi pada saat mengambil keputusan sebuah keputusan itu apa itu? Nah itu kadang mindset seseorang itu yang mindsetnya fixed mindset itu yang diajak untuk maju susah, itu kendala terbesar. Jadi kadang para PTK itu ada yang punya sikap a priori gitu, ada. Jadi mindsetnya kendala terbesar. Mindset itu. Ya, jadi yang fixed mindset itu yang ada. Seperti tadi masalah menuntut. Iya, kadang sudah diberi pengertian, sudah tahu aturannya, tapi itu kan salah satu mindsetnya ya, fixed mindset. Jadi dia sudah diberitahu, sudah begini, masih tetap aja. Jadi itu kendala terbesar. Ya mungkin itu semua pemimpin yang menghadapi hal-hal seperti itu. Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu, dalam mengambil sebuah keputusan, apakah selama ini ada tata kala atau jadwal? Misalkan apakah dalam mengambil sebuah keputusan itu apakah langsung mengambil keputusan saat itu, ataukah Ibu masih menentukan beberapa jadwal yang terencana dalam mengambil keputusan? Oke. Karena tergantung permasalahannya, tergantung keputusan apa yang akan saya ambil. Kalau keputusan tergantung misalnya untuk kelangsungan proses belajar mengajar itu kan sudah di sekolah ada SOP-nya. Untuk pengelolaan sekolah kan sudah SOP-nya masing-masing. Kalau pembelajaran pilihannya kurikulum, kesesuaian di kesesuaian, sudah ada job deskripsinya masing-masing. Kecuali kalau ada permasalahan seperti tadi Pak Joko tanyakan, masalah etika, kemudian masalah tadi yang rujukan moral. Nah itu kan memang ranahnya kepala sekolah. Jadi saya biasanya tidak langsung mengambil keputusan saat itu. Jadi permasalahan datang, saya amati dulu kebenaran permasalahan itu. Saya biarkan dulu beberapa hari, saya lihat kondusif apa tidak. Kemudian kalau saya sudah mengumpulkan data dengan benar, baru saya nanti mengeksekusi.
sisi tentu saja banyak pihak yang tergantung masalahnya. Kalau ada perlu saya diskusi dengan teman-teman sejawat itu untuk dalam rangka mencari sumber permasalahan itu saya lakukan. Tapi kalau permasalahannya yang sifatnya personal, yang hanya menguntungkan kepala sekolah saja, ya kepala sekolah. Tapi saya pasti tidak langsung. Kalau permasalahannya dengan disiplin pegawai, saya itu pasti ke atas. Jadi ke pengawas, ke PPK. Nah, seperti itu. Menurut Ibu, apakah setiap kebijakan atau keputusan yang Ibu ambil itu merupakan sudah suatu hal yang mutlak atau absolut? Ya, tidak. Saya kalau keputusan itu tidak mutlak harus semua oke, semua setuju itu tidak. Nah, saya keputusan itu pasti nanti kita evaluasi. Dan keputusan kan Refleksi lah, ya, ada refleksi juga. Ada refleksi kan, kita setiap di sekolah ini kan kita sama-sama tahu ada refleksinya kan. Setiap mungkin ada plusnya, ada minusnya. Di perjalanan kan pasti ada seperti itu. Saya nggak kaku, jadi saya itu nggak alergi kritik, nggak alergi untuk saran. Saya biasanya untuk tempat merefleksi itu adalah setiap minggu sekali di IHT ataupun rapat dinas. Yang rutin kita lakukan dan itu merupakan kekuatan kita. Apakah Ibu pernah mendengar istilah opsi trilema? Dilema atau trilema? Trilema. Oh, masih belum. Belum Ibu. Ya. Hanya ini cuma istilah saja Ibu. Maaf, tidak bermaksud untuk menggurui Ibu. Jadi sebenarnya tadi yang Ibu sudah lakukan, makanya tadi saya tanya apakah Ibu keputusannya sudah absolut atau mutlak? Itu kan kan tidak, masih ada refleksi. Jadi kalau seandainya di kemudian hari ibarat SK masih ada kesalahan, masih bisa diperbaiki. Jadi terkadang memang manusiawi Ibu, kita kan dalam sebuah perjalanan baik itu di dunia pendidikan ataupun di dunia keluarga. Kadang-kadang kita kan pernah merasakan suatu ketika mengambil keputusan. Nah pada saat mengambil keputusan ini kan ada satu pilihan di antara dua sebenarnya. Nah kemudian di tengah perjalanan itu kok tiba-tiba muncul ide lain. Saya sebenarnya enak mengambil sikap atau keputusan ini. Nggak muncul seperti itu kan? Nah itu namanya istilahnya opsi trilema gitu. Makna beda istilahnya mungkin Ibu saya yakin sudah pernah menjalankan itu. Jadi memang terkadang dari hasil refleksi, hasil masukan dari siapa, kita di perjalanan terhadap sebuah keputusan yang kita ambil, jadi opsi trilema itu muncul dan memang tidak ada salahnya kan gitu. Karena kita mengambil sikap itu. Selanjutnya Ibu, dalam mengambil keputusan itu, adakah seseorang yang berpengaruh dalam kejiwaan Ibu atau faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau itu sih karena pengalaman ya pengalaman hidup, kemudian kita background knowledge kita dan juga kita melihat di lapangan. Setiap orang itu kalau mengambil suatu keputusan itu biasanya dikembalikan pada dirinya sendiri. Oh misalnya kita kalau mau misalnya untuk PSM, anak-anak tidak punya uang, kita kan lihat dulu masa kecil kan ternyata mencari uang itu tidak mudah. Nah jadi itu loh Pak, kita bisa melihat kesulitan orang lain. Nah seperti itu salah satunya. Salah duanya adalah kemanfaatan. Maaf ya, ini tidak apa-apa Bu, saya yang maaf Bu. Saya belum mulai kemarin. Nah itu Pak antara lain, jadi kemanfaatannya kita melihat di lapangan apakah keputusan itu baik atau tidak, merugikan anak atau tidak. Jadi banyak hal Pak yang harus kita pikirkan. Yang jelas pengalaman kita masa kecil. Nah itu kita masa kecil kan bukan berasal dari orang kaya. Berbeda kalau orang kaya mengambil keputusan itu
Nah, kita kan memang karena fiturnya seperti itu. Ya, artinya tadi yang saya masuk apa, adakah sosok atau seseorang, artinya sama Bu, kadang-kadang saya juga apa, dalam mengambil sikap keputusan itu apa yang saya jadikan referensi Diri sendiri. ya, selain diri sendiri artinya keterkaitan dengan sosoknya almarhum ayah saya. Kemudian tadi disampaikan masa lalu, masa ini membuat ibu katakanlah terpengaruh dalam Iya. pengambilan keputusan. Iya. Amat itu Pak. Ini Bu, masih diperkenalkan, ada waktu masih. Oh, nggak apa, kurang berapa menit. Ini salah satu pertanyaan lagi. Ya. Baik dari yang sudah ibu sampaikan Bu, dari dari awal sampai akhir saya sudah banyak menimba knowledge dari pengetahuan yang sangat bermanfaat, kiranya nanti kelak kalau ditakdir oleh Allah saya itu juga jadi pemimpin seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang saya petik. Nah kemudian terakhir itu dari ibu selama memimpin mengambil keputusan, pembelajaran apa sih Bu, yang paling penting yang bisa kita petik gitu, dalam mengambil sebuah keputusan? Nah, kalau saya itu Pak, lakukan sesuai aturan. Ya, jalani hidup apa adanya, seperti air mengalir. Yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain. Yang paling terakhir adalah syukuri apa yang ada. Mungkin demikian Bu wawancara kita pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon doanya Ibu.